Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu materi bab 2 di semester ganjil ini, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Submateri yang akan kita bahas pada bab yang kedua ini, yang pertama yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Mari kita lihat di sini ditampilkan ada beberapa kedudukannya. Kita lihat yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang menentukan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Pancasila sebagai dasar dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia yang termuat pada alinea ketiga yang menyatakan tentang tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Kedudukan yang ketiga yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai tertib hukum tertinggi di negara Indonesia karena memuat Pancasila yang merupakan norma dasar yang menjadi dasar bagi berlakunya tertib hukum di Indonesia. Kedudukan yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan yang kuat dan tetap karena memuat cita-cita hukum dan terkandung pokok-pokok kaidah negara yang fundamental sehingga tidak dapat diubah meskipun pasal-pasalnya mengalami perubahan atau amandemen. Itulah beberapa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita lihat hubungan atau kaitan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Apa saja hubungannya? Kita lihat satu persatu di sini. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang lengkap. Yang berikutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran terperinci dari proklamasi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kristalisasi cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu adalah hubungan atau kaitan
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang kita lihat materi yang berikutnya, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu diantaranya: yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan, tepatnya di alinea yang ketiga. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Yang ketujuh atau yang terakhir, dasar negara Pancasila. Nah, itulah beberapa hal atau pokok kaidah fundamental yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Sebelum kita membahas apa saja makna pada setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alangkah baiknya kita simak terlebih dahulu teks yang terdapat pada setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat alinea yang pertama. Nah, ini dia bunyi alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita lihat alinea yang kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea yang ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan alinea yang terakhir bunyinya, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah sekilas teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat 4 alinea. Sekarang kita bahas makna yang terkandung di setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat makna alinea yang pertama. Makna yang pertama, pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Makna alinea yang berikutnya, masih alinea yang pertama. Ini makna yang kedua. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang ketiga, Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri. Hal ini sekaligus sebagai pernyataan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Nah, itulah beberapa makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita lihat makna alinea kedua. Makna yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Makna yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Makna berikutnya, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekarang kita lihat makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja makna alinea ketiga? Kita lihat. Yang pertama, adanya pengukuhan dari proklamasi yang luhur. Teks proklamasi tentunya kalian sudah hafal, yang di dalamnya berisi 2 alinea dan itu sudah kita pelajari di kelas 7. Sekarang kita lihat makna alinea ketiga yang berikutnya. Motivasi spiritual yang luhur, kehidupan yang seimbang antara material dan spiritual di dunia dan di akhirat, serta ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Makna yang berikutnya, masih makna alinea yang ketiga, pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makna yang keempat, masih makna alinea yang ketiga ini, keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan,
antara kehidupan material dan spiritual serta di dunia dan di akhirat. Nah, inilah beberapa makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita lihat makna alinea terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja makna yang terdapat dalam alinea keempat? Kita lihat yang pertama. Tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Makna berikutnya, sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Kedaulatan rakyat merupakan ajaran paham demokrasi yang mempunyai makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Makna yang berikutnya, pernyataan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip bentuk negara yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat. Dan ini kita wujudkan dalam pesta demokrasi, yaitu melalui pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan kepala daerah. Makna yang berikutnya atau yang terakhir, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Demikian materi pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.